Halo semua, pada video ini kami akan membahas pencatatan transaksi keuangan bagian keempat, yaitu mengenai buku besar atau general ledger. Apa itu buku besar? Buku besar merupakan buku yang digunakan untuk menjelaskan perincian transaksi keuangan dengan masing-masing akun secara kronologis. Buku besar juga digunakan untuk menghasilkan laporan mutasi transaksi keuangan per akun secara kronologis. Contohnya seperti berikut, yaitu akun kas dan akun modal. Dalam akuntansi, juga terdapat istilah buku besar pembantu. Apa itu buku besar pembantu? Buku besar pembantu merupakan buku besar yang digunakan untuk memberikan beberapa laporan lebih rinci dari buku besar, antara lain seperti laporan piutang perlangganan dan laporan umur piutang. Namun dalam video ini, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai buku besar. Berikut adalah contoh pencatatan buku besar. Diketahui, terdapat setor modal dengan kas. Pada video sebelumnya, kita sudah melewati proses pencatatan mulai dari analisa transaksi, analisa debit kredit, sampai dengan penjurnalan. Lalu tahap selanjutnya yaitu mengelompokkan data transaksi dari jurnal ke dalam buku besar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jurnal yang terbentuk dalam transaksi tersebut yaitu kas berada di sisi debit dan modal berada di sisi kredit. Lalu transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam buku besar sebagai berikut. Dengan kas sebesar 50 juta rupiah dikelompokkan ke dalam akun kas, dan modal sebesar 50 juta rupiah dikelompokkan ke dalam akun modal. Kemudian, terdapat pembelian voucher hotel dari Hotel Bali. Jurnal yang terbentuk pada transaksi tersebut, yaitu pembelian berada di sisi debit dan utang berada di sisi kredit. Transaksi tersebut kita kelompokkan ke dalam buku besar sebagai berikut. Dengan pembelian sebesar 80 juta rupiah dikelompokkan ke dalam akun pembelian, dan utang sebesar 80 juta rupiah dikelompokkan ke dalam akun utang usaha. Selanjutnya, terdapat penjualan voucher hotel kepada Bapak Budi. Jurnal yang terbentuk pada transaksi tersebut yaitu piutang berada di sisi debit dan penjualan berada di sisi kredit. Transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam akun buku besar sebagai berikut. Dengan piutang usaha sebesar 90 juta rupiah dikelompokkan ke dalam akun piutang usaha, dan penjualan sebesar 90 juta rupiah dikelompokkan ke dalam akun penjualan. Lalu, terdapat pembayaran atas promosi. Jurnal yang terbentuk pada transaksi tersebut, yaitu beban promosi berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam buku besar sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat pelunasan sebagian tagihan Bapak Budi. Jurnal yang terbentuk pada transaksi tersebut yaitu kas berada di sisi debit dan piutang berada di sisi kredit. Transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam buku besar sebagai berikut. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa buku besar merupakan perincian transaksi keuangan dengan masing-masing akun secara kronologis. Jika kita perhatikan pada contoh tersebut, perincian transaksi keuangan dalam akun kas dicatat secara kronologis, yaitu berdasarkan tanggal. Begitupun dengan piutang usaha, perincian transaksi keuangan dicatat secara kronologis. Kemudian, terdapat pembayaran utang kepada Hotel Bali. Jurnal yang terbentuk pada transaksi tersebut yaitu utang berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam akun buku besar sebagai berikut. Dengan perincian transaksi keuangan dengan masing-masing akun dikelompokkan secara kronologis. Selanjutnya, terdapat setor tambahan modal. Jurnal yang terbentuk pada transaksi tersebut, yaitu kas berada di sisi debit dan modal berada di sisi kredit. Transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam buku besar sebagai berikut. Lalu, terdapat pembayaran atas gaji karyawan. Jurnal yang terbentuk pada transaksi tersebut, yaitu beban gaji, berada di sisi debit,
dan kas berada di sisi kredit. Transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam akun buku besar sebagai berikut. Dengan perincian transaksi keuangan yang dikelompokkan secara kronologis. Ringkasan dalam video kali ini yaitu tahap penyusunan buku besar dimulai dari adanya transaksi keuangan, selanjutnya transaksi keuangan tersebut dianalisa, lalu analisa mekanisme dan kredit, kemudian dicatat ke dalam jurnal, dan buku besar. Dengan contoh buku besar sebagai berikut. Perlu diingat kembali bahwa buku besar merupakan perincian transaksi keuangan dengan masing-masing akun secara kronologis, yaitu berdasarkan tanggal. Demikian pembahasan mengenai buku besar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Bertemu kembali di pembahasan berikutnya mengenai buku besar pembantu. See you next time!